Perkenalkan, nama saya Syarif Malik, mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2021. Pada hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 SD Negeri Parakan 3, Kecamatan Sukaraja, Tasikmalaya. Materi yang akan dibahas pada pembelajaran adalah beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya, dengan submateri beriman kepada kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum dimulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa pada hari ini? Aldo, silakan Aldo. Doa. Kita akan membacakan salah satu surat pendek Al-Quran. Pada hari ini jadwalnya adalah surat Al-Ikhlas. Mari kita bersama-sama membacakan surat Al-Ikhlas. Ayo Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab dulu ya. Aka Manggala. Tidak ada. Sakit, izin. Aldin, Aldi, Aldo, Flora. Jadi yang tidak hadir itu adalah Aka, ya. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, kalian masih ingat pelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Tentang beriman kepada Allah melalui apa? Melalui Asmaul Husna. Ada yang masih ingat? Asmaul Husna itu jumlahnya ada berapa? 99. Siapa yang masih ingat arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mengikuti pembelajaran, siswa dapat memiliki sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci kepada rasul-rasulnya, melalui rasul-rasulnya dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan makna diturunkan kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi dari rukun iman dengan benar. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah itu termasuk ke dalam rukun iman. Rukun iman yang nomor berapa? Kitab secara bahasa itu artinya adalah tulisan atau buku. Jadi tulisan atau buku itu adalah kitab. Sedangkan kitab menurut istilah itu adalah firman-firman atau wahyu Allah yang kemudian ditulis dan dibukukan. Wahyu itu diturunkan untuk memberi pedoman hidup kepada manusia. Contohnya apa? Kitab. Contohnya Al-Quran. Selanjutnya, perintah beriman kepada kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab Allah itu adalah terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat berapa? Ayat 136. Nah, nama-nama kitab Allah. Kitab Allah yang wajib diketahui itu ada 4. Firman atau wahyu Allah yang kemudian terkumpul menjadi sebuah kitab itu ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran.
yaitu ada 4. Kita bahas satu persatu. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Di mana? Di Bukit Sinai. Selanjutnya, kitab suci Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran itu isinya tentang yang pertama adalah akidah, yang kedua ibadah, yang ketiga syariah, yang keempat kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Jadi terdapat di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya kita menonton video ya. Kita akan menonton video, silakan simak baik-baik. Nanti kita akan berdiskusi tentang isi video ini. Coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu dong. Oh, baiklah, kakak jelaskan ya. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Oh begitu ya Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Jadi di dalam video itu disebutkan bahwa kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan, Dimas? Kitab yang pertama apa? Zabur. Yang kedua? Kitab Taurat. Yang ketiga? Kitab Injil. Yang keempat? Al-Quran. Ada yang kurang jelas? Ada yang belum dipahami? Kenapa kitab suci Zabur sekarang tidak ada? Apa alasannya? Kitab yang kita ketahui, yang kita pakai sekarang itu adalah kitab apa? Kitab Al-Quran. Terus kemana kitab-kitab yang dulu? Kitab-kitab yang dulu itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu hanya berlaku pada zamannya. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok ya. Kita akan mendiskusikan hal-hal atau permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar LKPD.
Terima kasih telah membacakan hasil diskusi kalian. Kita simpulkan dari hasil diskusi tadi. Apa namanya? Yang pertama, sebutkan kandungan surat An-Nisa ayat 136. Maksudnya surat An-Nisa itu adalah jika kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, khususnya terus kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, maka kita termasuk orang yang apa? Orang yang sesat. Yang terakhir, Allah terpuji kepada diri sendiri. Makan dengan teratur, mandi memakai sabun, gosok gigi, apalagi memotong kuku yang sudah panjang. Nah, itu pelajaran pada hari ini telah selesai semuanya. Alhamdulillah, kita simpulkan lagi dari awal. Sebelumnya ada yang masih belum paham, ada yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini. Coba siapa yang mau bertanya tentang pelajaran hari ini? Apa namanya? Bagaimana tadi? Apa pengertian kitab menurut bahasa? Pengertian kitab menurut bahasa apa? Kitab menurut bahasa adalah tulisan atau buku. Sedangkan menurut istilah kitab artinya wahyu, firman-firman Allah atau wahyu Allah yang dibukukan. Kitab-kitab Allah yang wajib diketahui adalah 1. Taurat, 2. Zabur, 3. Injil, 4. Al-Quran. Demikianlah untuk pelajaran hari ini. Sudah selesai semuanya ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, kalian silakan nanti kerjakan tugas yang ada pada halaman 19. Jangan lupa untuk selalu tetap menjaga kesehatan di rumah ya, tidak terlalu sering keluar rumah ya, tetap menjaga jarak, protokol kesehatan ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillah. Sebelum pulang silakan kalian berdoa dulu, dipimpin oleh siapa tadi? Silakan Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.